6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita dengarkan sedikit penjelasan dari Bapak Iqbal mengenai kultur jaringan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Terima kasih. Kultur jaringan itu adalah teknik. Jadi kalau teknik berarti ada keterampilan di situ. Teknik mengisolasi bagian tanaman, apakah daun, tangkai, batang atau bunga, untuk ditanam ke media yang aseptik, sudah pasti steril, untuk ditumbuhkan sampai menjadi tanaman yang utuh, bisa utuh. Ada akarnya, ada batangan, ada daun. Sudah lengkap, lalu dia klik. Nah, begitu. Itulah teknik kultur jaringan. Banyak ini. 10 di depan, belakang, berondolnya nampak. Ini pempes. Nampak kecil-kecil ini kantongnya. Nampak dia kering tadi kan? Nah itu. Praktek sama yang kesini. Kenapa dia untuk dari eksperimen itu kok ada? Iya, nah ini dia. Kenapa tidak ada? Nah ini. Di inisiasi ini tidak ada. Kenapa? Karena untuk menginisiasi ini proses mensterilkan tidak bisa. Isolasi daun untuk ditanam ke media aseptik. Dari sini kemari itu harus melalui satu fase sterilisasi. Nah ini yang lama sekali. Kalau kayak anak UIN, mereka seminggu sekali kemari selama sebulan. Mereka bawa pisang, minggu depan bawa peting, mereka minta masing-masing tapi disterilisasi. Cuma kalau kita dari langsa, jauh. Kalau dekat pun ya kita begitu juga supaya lebih mantap dia. Jadi ya kalau peting, tengok sebulan lagi, tunggu atau enggak? Gitu. Tapi nanti untuk lain kali nanti mungkin bisa disarankan, butuh waktu lagi. Terus satu kelas satu kemari, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau sampai 100 wah, digawat. Jadi yang kita lakukan itu adalah subkulturnya. Inisiasi pertama, dan itu dari mana pertamanya Pak? Ya dari bonggolnya. Misalnya dari mana? Dari bonggolnya. Nah itu yang paling mudah sebenarnya. Karena ketika ditanam kontak, tak tepat kan? Jadi harus tepat. Itulah penjelasan mengenai kultur jaringan yang dijelaskan oleh Bapak Iqbal. Selanjutnya, kita bakal mengetahui bagaimana pembuatan media dalam kultur jaringan, yaitu menggunakan agar. Berikut pembuatannya, mari kita simak. Guys, ini adalah tempat pembuatan media agar yang digunakan dalam kultur jaringan. Nah guys, ini adalah tempat penimbangan pembuatan media kultur jaringan yang digunakan dalam pembuatan media agar. Jadi kita mau nimbang media, bahan-bahannya itu yang ditimbang ada sukrosa, kemudian ada agar powder sama nioinositol. Agar powdernya ini untuk 500 ml. Untuk 500 ml itu kita pakai 4,1 gram. Agarnya 4,1 gram. Untuk sukrosanya yang kita timbang, ini udah ditimbang tadi sama Kadea sebelumnya, itu kurang lebih 15 gram. 15 gram. Untuk 500 ml ya, 15 gram. Kemudian ada agarnya yang tadi udah ditimbang 4,1 gram. Dan sekarang kita menimbang nioinositol sebanyak 0,05 gram untuk media 500 ml yang tadi di wadah itu udah 500 ml gitu. Jadi udah tahu cara belinya? Belum. Belum. Biasa kita onin, nanti dia loading, kalibrasi dan lain-lain. Setelah udah stabil dia bakal muncul 0,0000. Kemudian setelah itu kita masukin wadahnya. Yuk, coba nggak? Yuk, biar nggak arahin. Karena kita tinggal nimbang ini. Siapa? Ini wadahnya. Masukin ke dalam ngeracanya. Ini dulu wadahnya dulu, kita pakai wadah ini. Gimana caranya? Nah, gini, ini ada pintunya. Fungsinya itu, kalau yang biasanya kan kita nggak ada pintunya ya, yang di kampus ya mungkin. Kalau ini dia fungsinya itu untuk menghindari debu dan udara dari luar lingkungan. Jadi ininya juga tetap steril benar. Terus pengaruh timbangannya itu nggak dipengaruhi oleh angin yang ada di sekitar. Terus kalau untuk mejanya juga sebenarnya kita harus pakai meja yang sekitar. Jadi untuk hentakan kaki dan lain-lain itu bakal. Nah, itulah tadi pemaparan sedikit mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan media kultur jaringan. Selanjutnya kita bakal masuk ke tahap pengadukan dalam pembuatan media kultur jaringan. Nah, ini dia proses
pengadukan atau pencampuran bahan-bahan yang sudah ditimbang tadi dalam media kultur jaringan yang menggunakan agar. Simak berikut bagaimana cara pengadukannya, teman-teman. Setelah kita dulu baru kita masukin agarnya. Nah, oke, kita homogeninnya atau ngarutin gula sukrosa dan ionisitonya kita pakai magnetic stirrer. Udah pernah pakai sebelumnya? Belum ya? Ya, jadi ini fungsinya untuk menghomogenkan larutan. Ini ada magnet, dan di sini juga ada magnet. Nanti bisa di stirrer di alatnya sesuai RPM-nya juga bisa diatur. Kita pakai sampai 200 saja, kira-kira 200-250 gitu RPM-nya. Cara masuknya gini ya, jadi dia nggak merusak beker. Oke, dan kita letakin di sini. Kita hidupin stirrernya. Pelan aja, nanti kita naikin sesuai. Masukin ke dalam. Ya, sukrasanya tadi berapa ini bang? Berapa ya katanya nih? Sukrasanya berapa? 15 gram untuk 500 ml media. Ya masih ada sisanya sedikit. Kita pakai aquades, nanti kan bakal kita larutin jadi 500 ml ya. Jadi boleh kita tambahin aquades. Itu di bawah panas ya? Enggak, kita nggak pakai pemanasnya. Sebenarnya alatnya juga bisa manasin, tapi kita nggak pakai pemanasnya. Nanti pemanasnya kita pakai kompor aja biar lebih cepat. Bisa berputar, jangan ada stirrer di dalamnya. Jadi kalau kita atur RPM di sini, nanti magnetnya. Nah guys, itu adalah proses bagaimana cara pengadukan bahan-bahan yang sudah dicampurkan, lalu ditambahkan bubuk agar. Setelah itu dia bakal dimasak menggunakan kompor sampai mendidih dan tunggu sampai dingin, lalu dimasukkan ke dalam botol yang sudah ditentukan atau yang sudah disediakan oleh laboratorium. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke materi mengenai inisiasi kultur yang dimana kita menanam explant ke media agar. Nah guys, ini adalah contoh explant pisang barangan yang bakal kami pindahkan dia ke media agar yang baru supaya dia berkembang biak atau berkembang lebih banyak lagi. Nah, bisa kita lihat, wow, banyak sekali ya guys. Namun di sini bukan hanya pisang barangan loh, ada anggrek, ada dan banyak lagi lah yang pokok-pokok. Tapi kami hanya meneliti atau menanam kembali pokok pisang barangan. Oke guys, sekarang kita masuk ke cara penanaman explant media agar. Mari disimak videonya. Megang tanamannya. Jadi kita nggak pegang tanaman itu dengan tangan langsung, tapi pakai forceps atau pinset. Yang ini namanya scalpel. Untuk memotong-motong pisau bedahnya. Nah, ini kakak ikuti dulu konsepnya. Ini tadi sudah disterilisasi ya. Nah, kakak ajarin sekarang cara nanam. Nah, ini yang kita pakai untuk alas nanam ini namanya tisu steril. Jadi tisu dipotong-potong, masih plastik, terus diautoklap. Nah, ini baru bisa dipakai nih. Ini kita ambil explant-nya. Nih, kita potong explant-nya di panasin dulu bibir botolnya. Nah, setelah itu kita ambil explant-nya. Nih, kita ambil yang ini. Ini ada anak-anaknya kan. Ada tumasnya. Nih. Kita potongnya. Kita bersihkan agar-agarnya. Agar-agar yang nempel di tanaman itu dibersihin. Ini akar-akarnya dipotong aja, dipendekin. Karena nanti dia akan tumbuh lagi. Akar pisang itu lumayan cepat untuk tumbuhnya. Nah, ini kan banyak nih. Ini yang paling besar, ini kita pisah dari yang kecil-kecil. Nih, dipisah, potong. Ini yang daun-daun kering ini dibuangin aja, dipotongin. Ini satu lagi boleh dipotong biar seimbang. Nah, ini satu selesai. Ini rapikan aja akar-akarnya, ini sisa-sisa akarnya. Ininya nggak usah dipotong deh. Ini masih bisa bertunas lagi. Nah, ini selesai. Ini setelah pakai alat, tap-tap ke tisu alkohol, tisu lagi kapas alkohol, kita tap, dibakar. Setelah dibakar, letakkan sini. Nih, capit-capit, bakar. Pas mau meletakkan dari habis dipanaskan dan terlalu rendah ya deh, karena alkohol ini gampang nyambat. Takutnya nanti kapasnya terbakar. Oke. Nah, ini kita mulai penanaman. Ini medianya Kak dipanaskan. Kalau ada airnya di dalam media, itu keluarin dulu. Nah, kayak gini ada sedikit tanah keluar.
Nah, ini kita ambil, tengok cara nyapitnya. Kalian bisa nyapit dari di antara ini dari atas, bisa dicapit dari atas, atau kalian nyapit dari sini. Nah, masukkannya gini, terus saja. Kenapa? Kalian kelompok berapa? Dia saya. Hah? Aku punya Habis? Iya, Plastik. pakai setiap sepeda. Nih, udah, tancap kan? Nih, nah, langsung tanam aja. Ini ada di tengah tempatnya. Nah, bisa aja. Oke, sekarang kalian ya. Jadi satu membersih, satu nanam, satu membersih, satu nanam. Nah ini, saya harus tahu. Megang plastik ini, jangan pegang bagian tengah dalam. Pegang pinggir-pinggirnya aja. Botol juga gitu, jangan bibir botolnya dipegang. Yang dipegang itu ininya boleh, dan sini ke sini boleh. Jangan bibir botolnya. Oke. Nah guys, itu dia proses bagaimana cara penanaman explant menggunakan media agar. Intinya itu setiap alat yang sudah digunakan itu harus disterilisasi kembali supaya tidak ada virus atau jamur yang menempel pada alat tersebut. Dan yang terakhir, proses kerjanya itu dikasih label pada setiap tanaman yang sudah ditanam pada media agar. Oke guys, sekarang kita masuk ke tahap terakhir yaitu tahap aklimatisasi, yang dimana tahap ini yaitu proses penanaman explant yang sudah jadi ke dalam sekam kelapa. Nah kita lihat itulah dia tanaman yang sudah ditanam dengan sebelumnya itu dia direndam oleh cairan fungisida supaya tetap steril. Nah, mari kita dengarkan sedikit penjelasan dari abang ini mengenai bagaimana vitamin-vitamin yang disiram untuk explant tersebut dan bagaimana itu, mari kita simak. Kandungan ini dari kita beli jadi ya, jadi stimulasinya itu memang khusus untuk melindungi daun dari kerusakan, misalnya dari patogen, penyakit. Nah itu yang mungkin ditimbulkan pada plant baru gitu seperti ini, jadi untuk biar nggak terkena serangan lah gitu misalnya. Nah guys, itu dia sedikit penjelasan mengenai kultur jaringan, cara pembuatan media, dan lain sebagainya yang ada di video. Di sini saya undur diri, kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menontonnya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.